Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Sanjaya. Saya mengajar di SMP IT Al-Kautsar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Prodi Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Jember dengan NIM 252 PPG 10493, nomor UKG 20220000500806. Hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pada letak geografis Indonesia dan pengaruhnya, kelas 8 SMP IT Al-Kautsar Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah. Hari ini dapat MBT apa? Ayam. Enak. Enak. Udah pada kenyang semua? Udah. Ada yang kurang? Udah. Oke, sekarang ketua kelasnya di PP 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 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 kita absen ya. Ibrahim Dwi Saputra, Muhammad Nizam, Raffi Munir Hidayatullah, Bahrul Alam, Arhabi Ahmad Kadafi, Muhammad Jibril Yusuf, Habib Radika Putra, Muhammad Lutfi Al-Habsi, Muhammad Nabil, Muhammad Alif Nurnanda, Muhammad Abdul Majid, Muhammad Inamul Hasan Ramadan, Ahmad Fala Al-Muiz, Sauti Ahmad Al-Kahfi. Oke, semuanya bisa berdiri semuanya. Perhatiannya, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia
lagi. Ini bulan apa? Bulan Agustus. Kemarin tanggal 17 Agustus itu adalah hari kemerdekaan Indonesia. Ada yang tahu nggak? Presiden pertama Republik Indonesia siapa namanya? Insinyur Soekarno. Ada yang pernah baca nggak autobiografinya beliau? Ada yang pernah tahu? Ada yang pernah baca nggak? Nggak ada yang pernah tahu. Insinyur Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Indonesia itu dibangun dengan beribu-ribu, ratusan ribu orang yang salah satu dari mereka adalah santri. Bahkan presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno itu, beliau adalah salah satu murid dari seorang ulama besar. Salah satu gurunya adalah Buya Hamka. Ada yang tahu nggak Buya Hamka siapa? Nggak ada yang tahu. Lain kali harus banyak dibaca bukunya, banyak literasinya. Karena tadi saya ulangi sekali lagi, Bung Karno pernah bilang, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi Buya Hamka itu adalah salah satu ulama dari Sumatera. Beliau adalah salah satu guru spiritual dari Insinyur Soekarno. Bukan hanya Buya Hamka, banyak ulama-ulama yang bisa menjadi rujukan kalau Insinyur Soekarno itu butuh informasi, butuh masukan, beliau sering tanya ke beliau yang sangat luar biasa. Jadi kita harus bangga jadi santri. Di SMP kita ini, SMP kita Al-Kausar, kalian selain belajar pendidikan formal, juga belajar untuk banyak pendidikan agamanya, bahkan lebih banyak belajar tentang agamanya. Jadi kalian ada di tempat yang sangat luar biasa. Belajarlah yang benar, banyak baca buku, apapun dibaca. Dulu kalian tahu koran? Ada yang pernah baca koran? Pernah baca koran? Ada yang pernah baca koran? Siapa lagi bisa pernah baca koran? Pernah baca koran? Di koran-koran itu dulu saya itu suka buat clipping. Waktu SMP juga, dari kelas 1 saya sudah diajarin untuk buat clipping. Jadi saya itu senang buat clipping. Ada buku-buku pelajaran-pelajaran sejarah di koran itu. Saya punya buku khusus untuk cerita-cerita kayak gitu. Saya tempelin di kertas, kadang-kadang saya baca. Sampai hari ini masih aja buku itu. Sampai hari ini saya rajin gunting-gunting itu. Jadi di koran-koran itu ada hal-hal yang kita tidak bisa dapat di buku-buku pelajaran yang kita dapat sekarang. Makanya literasi itu harus terus dikembangkan. Belajar bukan hanya dari buku yang kalian dapat, bisa dari koran, bisa dari media sosial, bisa dari internet dan lain-lain. Oke, sekarang kita akan masuk ke kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kita berbicara yang sopan. Kedua, berperilaku yang baik. Ketiga, saling menghargai
menghargai pendapat. Keempat, bekerja sama dan berkolaborasi. Kelima, tidak bermain di kelas. Tujuan pembelajaran peserta didik mendefinisikan kondisi geografis wilayah Indonesia. Peserta didik mampu menganalisis letak pulau yang ada di Indonesia. Peserta didik mampu berpikir kritis mengenai masalah geografis yang diberikan. Peserta didik diharapkan mempunyai rasa tanggung jawab dan kerjasama di setiap kelompok. Ada yang tahu di mana letak geografis Indonesia? Jibril? Di mana letak geografis Indonesia? Di Samudra Pasifik. Apa pengaruh kondisi geografis terhadap aktivitas ekonomi? Alam tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu. Letak di mana batas negara Indonesia? Di mana letak batas negara Indonesia? Di mana? Ada di mana? Letak bagian utaranya? Papua Nugini. Di bagian baratnya? Ada yang tahu? Di bagian baratnya? Oke. Jadi nanti kita masuk ke pembelajaran. Kalian bisa cermati, kalian bisa pelajari serius, fokus. Oke, sekarang kita ice breaking dulu biar nggak tegang. Tepuk, fokus. Yuk, bisa berdiri semua. Yuk, dimulai. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Lagi. Tepuk, fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Sekarang kita mau lihat video. Diperhatikan yang benar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bersama Ustazah Nurul Damayanti. Sebelum kalian menonton channel YouTube ini, yuk kita lepaskan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini Ustazah Nurul Damayanti akan menyampaikan materi kelas 7 SMP mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materinya adalah tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia serta pengaruhnya. Yuk kita tonton bersama-sama. Indonesia, letak geografis dan letak astronomis serta pengaruhnya. Ketika kalian di sekolah dasar, kalian pernah belajar tentang letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Sebelum Ustazah menjelaskan tentang letak geografis Indonesia, kalian harus paham tentang apa itu letak geografis. Jadi, letak geografis adalah letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi, atau posisi suatu wilayah pada bola bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua.
Samudra tersebut adalah Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Hal inilah yang menyebabkan Indonesia berada pada posisi silang atau pole position, sehingga Indonesia berada pada wilayah yang strategis. Batas utara Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Cina Selatan, benua Asia, Malaysia, Filipina. Batas timur Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Batas selatan Timor Leste, Samudra Hindia, benua Australia. Batas barat Samudra Hindia. Pengaruh besar geografis bagi Indonesia. Yang pertama, karena Indonesia berada di antara dua samudra, wilayah perairan Indonesia menjadi jalur layaran dan perdagangan dunia. Yang kedua, karena Indonesia berada di antara dua benua, wilayah Indonesia dipengaruhi oleh angin muson yang berganti arah setiap 6 bulan sekali. Angin muson tersebut ialah angin muson barat dan angin muson timur. Angin muson barat adalah angin yang bertiup dari benua Asia menuju benua Australia. Angin muson barat bertiup dari bulan Oktober sampai bulan April. Biasanya angin muson barat ini adalah angin pembawa musim hujan di Indonesia. Angin muson timur adalah angin yang bertiup dari benua Australia menuju benua Asia. Angin muson timur ini bertiup dari bulan Mei sampai bulan September. Biasanya angin ini membawa musim kemarau di Indonesia. Yang ketiga, keanekaragaman flora dan fauna. Jadi, kondisi geografis Indonesia sangat berpengaruh terhadap keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia. Pengaruh yang keempat, karena ada musim penghujan dan musim kemarau, Indonesia mampu menghasilkan produk pertanian dan perkebunan yang beragam seperti beras, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, lada, cengkeh, karet, dan lain-lain. Yang kelima, karena menjadi jalur pelayaran dan tempat transit, aktivitas perdagangan di Indonesia berkembang pesat dengan komoditas ekspor dari hasil pertanian dan perkebunan. Pengaruh kondisi geografis yang keenam yaitu aktivitas perdagangan yang ramai di wilayah Indonesia, baik melalui jalur udara maupun laut, mendorong terkumpulnya devisa negara yang banyak. Yang ketujuh, masyarakat Indonesia dapat dengan mudah melakukan interaksi dengan penduduk asing karena menjadi pusat jalur pelayaran dan penerbangan. Pengaruh kondisi geografis yang kedelapan, terjalin hubungan kerjasama dengan negara lain baik melalui kerjasama bilateral, regional maupun multilateral. Pengaruh kondisi geografis yang terakhir di Indonesia adalah terjadinya keanekaragaman budaya yang meliputi agama, bahasa, pakaian, dan lain-lain. Kenapa bisa demikian? Karena Indonesia merupakan jalur pelayaran dan perdagangan, maka di Indonesia menjadi jalan masuknya kebudayaan asing. Bagaimana dengan letak astronomis Indonesia? Sebelum Ustazah menjelaskan tentang letak astronomis Indonesia, Ustazah akan menjelaskan tentang
Garis vertikal atau garis yang menghubungkan antara utara sampai selatan itu merupakan garis bujur. Sedangkan garis horizontal yang menghubungkan antara barat dan timur itu merupakan garis bentang. Secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat bintang utara sampai 11 derajat bintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dampak peta astronomis bagi Indonesia. Posisi suatu wilayah pada bintang yang berbeda, maka intensitas penyinaran matahari yang diterima berbeda juga, sehingga menimbulkan perbedaan iklim pada tiap-tiap wilayah. Karena Indonesia berada pada garis bintang antara 23,5 derajat bintang utara sampai 23,5 derajat bintang selatan, maka wilayah Indonesia mempunyai iklim tropis. Ciri-ciri iklim tropis adalah menerima penyinaran matahari sepanjang tahun, memiliki curah hujan yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis yang luas, dan banyak terjadi penguapan sehingga kelembaban udara cukup tinggi. Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Posisi ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu, yaitu waktu di Indonesia bagian barat, waktu di Indonesia bagian tengah, dan waktu di Indonesia bagian timur. Waktu Indonesia barat atau kita kenal ini meliputi wilayah bagian barat Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Waktu Indonesia bagian tengah atau WITA meliputi wilayah bagian tengah Indonesia seperti Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Waktu Indonesia bagian timur atau WIT meliputi wilayah Indonesia bagian timur seperti Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Karena memiliki curah hujan tinggi, sinar matahari yang cukup dan udara yang hangat sangat mendukung aktivitas penduduk dalam bertani, berkebun, berternak, dan melaut. Selain itu juga, dampak kondisi astronomis adalah penduduk menghasilkan produk lebih beragam seperti sayur-sayuran, buah-buahan, binatang ternak, biota laut, hasil hutan, jasa pariwisata, dan lain-lain. Hal itu juga berkaitan dengan pendapatan penduduk yang meningkat, berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan nasional sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Dikarenakan wilayah Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas, maka hutan ini banyak menghasilkan oksigen sehingga berperan sebagai paru-paru dunia. Nah, anak-anak, ternyata kode astronomi Indonesia juga berdampak terhadap adat istiadat yang ada di Indonesia loh. Contohnya, berkembangnya adat istiadat yang menyebutkan rasa kesyukuran terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rezeki dan karunia-Nya, seperti yang terdapat dalam istiadat ini. Kondisi astronomi juga berpengaruh terhadap bentuk rumah. Bentuk rumah yang menyesuaikan dengan kondisi hujan ataupun panas. Ukurannya adalah pengaruh letak geografis dan astronomis Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki iklim tropis. Yang kedua, Indonesia memiliki 2 musim. Yang ketiga, Indonesia memiliki keragaman budaya. Yang keempat, Indonesia memiliki lokasi dagang dan strategis. Gimana anak-anak? Mudah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sudah diperhatikan tadi? Nah, beneran diperhatiin? Kita coba tes. Tadi di dalam video dijelaskan beberapa hal. Coba letak atau batas bagian utara Indonesia adalah apa? Bagian utara? Bagian utara benua Asia. Bagian selatannya benua apa? Australia. Nah, selanjutnya tadi ada, karena letak astronomi kita itu ada di daerah yang sangat strategis. Jadi di Indonesia itu ada beberapa samudra, ada samudra apa tadi? Samudra Pasifik dan samudra Hindia. Samudra Pasifik dan samudra Hindia adalah jalur lalu lintas komoditi ekspor dan impor. Artinya di situ tempatnya lalu lintas. Ada yang tahu? Tadi sudah dijelaskan di dalam video. Salah satu keuntungan dari letak astronomis kita adalah menambahnya devisa negara lewat jalur lalu lintas. Dulu di Indonesia itu sempat dijajah sama beberapa negara karena adanya komoditas yang tidak ada di negara-negara lain, hanya ada di Indonesia. Ada yang bisa sebutkan komoditas apa? Diperhatiin nggak tadi? Indonesia itu tempatnya bahan-bahan pokok. Contohnya tadi ada jagung, padi, lada. Bahkan untuk daerah tempat kita di Lampung saat ini sedang diagendakan untuk jadi tempat komoditas singkong terbesar untuk wilayah Asia Tenggara. Sekarang kita akan mengenal letak geografis Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki posisi strategis yang penting bagi hubungan antar negara dan jalur ekonomi. Jadi ini adalah Indonesia, yang warnanya merah Indonesia. Ini benua Asia, ini benua Australia. Indonesia masuk dalam benua apa? Indonesia masuk dalam benua Asia. Indonesia masuk dalam benua Asia. Selanjutnya letak astronomis Indonesia. Garis lintang secara astronomis wilayah Indonesia terletak di antara 6 derajat
itu yang mengakibatkan Indonesia memiliki tiga waktu yang berbeda. Garis bujur wilayah Indonesia membentang dari 9 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Iklim di Indonesia, iklim tropis. Posisi ini menyebabkan Indonesia berada di wilayah yang beriklim tropis. Dua musim utama akibat iklim tropis tersebut, Indonesia hanya memiliki 2 musim utama, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan itu diakibatkan karena adanya angin muson barat dari Samudra Pasifik. Musim kemarau itu karena ada angin muson timur dari benua Australia. Curah hujan tinggi wilayah Indonesia memiliki tingkat curah hujan yang relatif tinggi di sepanjang tahun. Sinar matahari melimpah, posisi astronomis ini membuat matahari selalu bersinar sepanjang tahun di Indonesia. Bahkan musim hujan masih ada panas-panasnya, kita nggak hujan terus. Tapi ada di beberapa daerah bahkan disebut kota hujan karena curah hujannya sangat tinggi. Selanjutnya, Indonesia terbagi menjadi 3 waktu daerah, yaitu WIB, waktu Indonesia bagian barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini beberapa bagian waktu di Indonesia. Kita ada di mana? Di di daerah Lampung. Jadi Pulau Sumatera itu masuk di daerah WIB. Pulau Kalimantan itu terbagi 2, masuk ke WIB dan juga masuk ke WITA, Indonesia Tengah. Kemudian ada Pulau Maluku, ada Irian Jaya itu masuk ke WIT. Selanjutnya Indonesia berada di lokasi yang sangat menguntungkan karena diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Berbagai bidang seperti perdagangan, perjalanan, budaya, serta pariwisata menjadi sangat dipermudah oleh letak geografis yang sangat strategis ini. Di sebelah utara batas wilayah Indonesia ada Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Di sebelah selatan ada Samudra Hindia dan juga benua Australia. Di sebelah barat ada Samudra Hindia, di sebelah timur ada Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kondisi geografis di Indonesia memiliki banyak gunung. Wilayah Indonesia memiliki banyak gunung dan beberapa pegunungan. Terdiri dari ribuan pulau, wilayah Indonesia terdiri dari ribuan pulau-pulau kecil. Memiliki wilayah maritim. Wilayah Indonesia memiliki wilayah maritim yang sangat luas, kaya akan keanekaragaman hayati. Wilayah Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Nah, ini adalah pengaruh letak geografis terhadap kehidupan ekonomi. Letak geografis Indonesia yang berada pada posisi silang, yaitu terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. Akibatnya Indonesia memiliki posisi strategis untuk perdagangan internasional. Pada masa lalu, Indonesia pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Bahkan dulu kita punya kerajaan di daerah Jawa namanya Majapahit. Bahkan patentnya sangat terkenal, bisa mempersatukan banyak, bukan hanya Indonesia, beberapa negara itu disatukan, namanya Patih Gajah Mada. Selanjutnya, pengaruh letak
kehidupan sosial dan budaya, interaksi dengan berbagai negara, posisi geografisnya. Indonesia memicu terjadinya interaksi dengan berbagai negara yang melahirkan keragaman budaya, munculnya berbagai budaya. Letak ini mendorong munculnya berbagai bahasa dan tradisi daerah yang sangat kaya. Perkembangan masyarakat, kondisi wilayah kepulauan mendorong perkembangan masyarakat yang beragam di setiap daerah. Di daerah kita, daerah Lampung, ini ada 2 bahasa. Lampung ada 2 bahasa, ada 2 dialek, dialek U dan dialek A. Ada yang dari daerah Mesuji tadi kayaknya. Siapa yang dari Mesuji tadi? Dari Mesuji. Mesuji itu maksudnya dialek O. Di daerah Lampung Tengah ini dialeknya dialek O. Ada yang daerah pesisir, Lampung Barat ada. Waikanan masih dialek A kayaknya ya. Api. Nah ini menunjukkan begitu luar biasanya Indonesia memiliki keanekaragaman. Keuntungan dan tantangan letak geografis Indonesia. Keuntungan yang pertama, jalur perdagangan global. Wilayah Indonesia dilewati oleh jalur perdagangan global. Melimpahnya sumber daya alam. Wilayah Indonesia memiliki melimpahnya sumber daya alam. Potensi pariwisata wilayah Indonesia kaya akan potensi pariwisata. Keragaman budaya wilayah Indonesia memiliki keragaman budaya yang kaya raya. Tadi sudah saya sebutkan, di Lampung aja ada 2 bahasa, ada Albung, ada pesisir. Bahkan pantai untuk wilayah Lampung itu banyak pakai banget, tapi belum dikembangkan. Tantangan, pemerintah harus mampu mengelola wilayah kepulauan yang sangat luas. Tadi sudah saya sebutkan, di Indonesia ini khususnya Lampung itu banyak banget pantai-pantainya. Tahu nggak Singapura? Tahu negara Singapura? Singapura itu kecil banget, tapi menjadi salah satu pengatur ekonomi di Asia Tenggara. Padahal dia nggak punya tambang, dia nggak punya ladang sawit yang lebar, nggak bisa nanam singkong, karena wilayahnya kecil. Tapi dia bisa menjadi salah satu pengatur ekonomi di Asia Tenggara. Pemerintah harus mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Dulu pengaturan seluruh wilayah Indonesia itu berpusat pada ibu kota negara kita. Kemudian mulai adanya otonomi daerah. Nah sekarang beberapa daerah, bukan beberapa daerah, di daerah-daerah itu sudah bisa melakukan pengaturan, bahkan pengusulan saya mau bangun ini. Ada hal-hal yang misal saya mau jadikan Lampung ini kebun sawit, boleh. Itu tergantung sama pemimpinnya. Wilayah Indonesia dikelilingi oleh gunung berapi sehingga rentan terhadap bencana alam tertentu. Nah khusus di Lampung kita punya sebuah gunung yang sangat gunung berapi. Saya lupa tahunnya tahun berapa, cuman gunung tersebut itu pernah meledak. Ada yang tahu nggak nama gunungnya? Gunung Krakatau. Iya, di Gunung Krakatau itu dulu saya masih belum lahir juga dulu. Gunung tersebut meledak. Sekarang masih ada anaknya, namanya bener anak Gunung Krakatau. Selanjutnya kita akan menyimak video lagi. Oh maaf, sebelumnya ayo coba kita berdiri dulu, kayaknya udah pada ngantuk semua ini. Ngantuk ya? Ayo berdiri. Pelajar Pancasila yang hebat, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang
Biar tambah semangat, sekarang kita bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok Jawa. Kelompok kedua, kelompok Kalimantan. Kelompok yang ketiga, kelompok Sumatera. Habib, boleh maju ke depan? Kelompok Kalimantan, kelompok Sumatera. Nah, di situ ada beberapa lembar tugas. Yang pertama, di situ ada untuk mencocokkan. Yang kedua, ada yang harus diisi dari beberapa penjelasan yang tadi sudah dijelaskan. Selanjutnya, yang ketiga ada apa namanya itu? Saya lupa. Sekarang teka-teki silang. Ya. Selanjutnya ada teka-teki silang. Nah, nanti saat mengerjakan pasti ada berbeda pendapat, tidak paham. Nah, jadi saat mengerjakan harus bekerja sama dalam kelompok diskusi. Di setiap kelompok tidak boleh dominan salah satu orang. Harus sama-sama berpikir. Biasanya saat mengerjakan kelompok itu tunjuk kawannya, kamu aja yang pinter, saya tak bagian nulis. Ada yang kayak gitu? Banyak ya. Nah, jadi nanti saat mengerjakan harus saling bekerja sama. Oke, sekarang boleh dikerjakan. Bekerja sama ya.
4 menit lagi.
2 menit lagi.
letak geografis terhadap Indonesia. Sangat strategis dalam jalur perdagangan dunia, memiliki dua musim, kaya atau keanekaragaman budaya, serta memiliki potensi kelautan dan perikanan yang besar. Apa yang dimaksud dengan letak geologis suatu wilayah? Letak geologis adalah posisi suatu wilayah atau negara berdasarkan susunan batuan, struktur geologi dan jalur pegunungan yang ada pada permukaannya serta kulit bumi. Bagaimana pengaruh letak geologis terhadap Indonesia? Memiliki banyak gunung aktif dan tanah yang subur, pada hasil tambang serta rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Ada yang mau bertanya dari kelompok Kalimantan? Apa yang dimaksud letak geografis suatu wilayah? Letak geografis adalah posisi keberadaan suatu wilayah atau negara berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi serta hubungannya dengan wilayah atau fitur fisik lain di sekitarnya seperti benua, samudra, gunung atau laut. Boleh kasih tepuk tangan untuk dari kelompok Kalimantan, maju perwakilannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Kalimantan akan mempresentasikan tentang letak wilayah bergerak. Bagaimana pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Terciptanya iklim tropis, penyinaran matahari pada tahun dunia, keragaman hayati, serta pembagian 3 zona waktu, WIB, WITA, dan WIT. Apa akibat letak geologisnya? Indonesia rawan terjadinya gempa bumi. Letak suatu negara dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur disebut astronomis. Indonesia dilalui oleh jalur pegunungan muda dunia yaitu Mediterania. Ada yang mau bertanya dari kelompok Sumatera? Bagaimana pengaruh letak geologis terhadap Indonesia? Memiliki banyak gunung aktif dan tanah air subur, kaya hasil tambang serta rawan terhadap bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami. Boleh kasih apresiasi buat kelompok. Baik, selanjutnya boleh dikumpulin KKPD-nya, salah satu aja. Ayo dikumpulin KKPD-nya. Sudah semua. Terima kasih, Nit. Jadi tadi kita sudah membentuk 3 kelompok. Kelompok Kalimantan yang ini tadi ya, kelompok Kalimantan, kelompok Jawa, sama kelompok Sumatera. Jadi tadi sudah dibacakan dari salah satu kelompok apa yang dimaksud dengan letak astronomis suatu wilayah. Letak astronomis adalah posisi suatu tempat atau wilayah di permukaan bumi ditentukan berdasarkan garis hayal, yaitu garis lintang latitud dan garis bujur longitud. Di mana letak koordinat astronomi Indonesia? Secara astronomis Indonesia terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur.
Jadi tadi waktu kita melihat peta kan kelihatan ada seolah-olah ada garis. Itu kan nggak ada garis, itu garis khayal yang sudah ada perhitungannya ya. Bagaimana pengaruh letak astronomis terhadap Indonesia? Terciptanya iklim tropis, penyinaran matahari sepanjang tahun, tingginya keragaman hayati, serta pembagian 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia bagian tengah, waktu Indonesia bagian timur. Boleh berdiri? Semuanya biar nggak ngantuk sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 5. Ada ya tepuk 5? Tepuk 3, tepuk 2, tepuk 1. Terima kasih. Sekarang ada game perwakilan dari salah udah nggak ada kelompok ya. Kita tunjuk per kelompok. Dari kelompok Sumatera boleh maju salah satu. Mas tadi masih nama udah gantian. Siapa namanya tadi? Mas Alif. Mas Alif boleh maju. Boleh dipilih salah satu di sentuh, jangan dipukul. Indonesia terletak di antara 2 samudra, yaitu boleh selanjutnya boleh duduk. Dari kelompok Jawa. Tadi yang maju Jibril ya? Gantian lah, ini pembarannya hampir. Ini sama. Salah satu pengaruh letak geografis Indonesia adalah dari kelompok Kalimantan, perwakilannya boleh maju. Gantian lah, sudah maju. Indonesia sering mengalami gempa bumi karena terletak di cincin api Pasifik. Boleh kasih apresiasi buat Oke, masih ada beberapa pertanyaan. Maju boleh. Siapa namanya? Api. Ini enggak kami susu kan? Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu Asia dan Australia. Selanjutnya dari kelompok Jawa maju. Ini siapa namanya? Maju. Salah satu tantangan lingkungan yang dihadapi
Pariwisata di Indonesia banyak berkembang karena keindahan alam dan budaya. Masih ada pertanyaan. Selanjutnya, ini game aja dari tadi. Siapa namamu? Maher. Boleh maju ke depan Maher? Boleh pilih Maher? Pengaruh letak geografis terhadap iklim Indonesia. Musim hujan dan kemarau. Ya, selanjutnya Habib, ayo maju. Ayo sudah maju tadi Bib. Udah maju lagi lah. Indonesia memiliki iklim Yuk selanjutnya dari ini siapa namanya nih? Hah? Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang siapa yang mau bertanya selanjutnya? Ada yang masih belum jelas, boleh bertanya. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Baik. Jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah Indonesia memiliki letak astronomis dan geografis yang sangat strategis. Posisi Indonesia di antara dua benua dan dua samudra memberikan banyak keuntungan dalam bidang ekonomi, sosial, serta budaya. Selain itu, kondisi geografis yang beragam menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya alam dan budaya. Oleh karena itu, pemahaman tentang letak serta kondisi geografis Indonesia sangat penting untuk mengetahui potensi dan tantangan yang dimiliki bangsa Indonesia. Nah, jadi pentingnya kita mengetahui, kalau dulu saya bilang dulu itu tafakur alam. Tafakur alam itu kita tahu potensi kita, salah satunya. Tadi saya sudah menjelaskan sedikit di awal. Lampung itu diagendakan menjadi salah satu daerah penghasil singkong. Bahkan saya dapat informasi di Lampung ini bakal ada pabrik yang nanti menghasilkan singkong terbaik, terbesar untuk masuk tepung dari salah satunya singkong. Itu ada di Lampung. Nah, saat kita tahu apa hal-hal yang ada di lingkungan kita, kita bisa menggali apa yang harus kita pelajari untuk kemajuan kita. Jadi jangan, kan ada yang misal saya nggak pinter matematikanya. Ada yang pinter matematika di sini? Jibril, kita ngitung duit kayak Jibril ya, ya. Jangan fokus apa yang tidak kita punya, fokus apa yang kita bisa.
anunya istiqomah sedikit tapi terus kayak pisau. Ada yang pernah masak pisau? Pisau itu kan segede ini. Yang diasah semua atau hanya satu sisi? Satu sisi. Jadi jangan fokus dengan banyak hal. Fokus sama satu sisi yang kita tajami. Ada yang condong sama Al-Qur'annya, fokus sama Qur'annya. Ada yang bisa matematikanya, seriusin matematikanya. Tahu Cristiano Ronaldo? Tahu semua ya Cristiano Ronaldo ya. Cristiano Ronaldo itu dulu pernah diginiin sama gurunya. Gurunya pernah bilang, kamu ini main bola terus, mau jadi apa? Kata gurunya. Cristiano Ronaldo itu punya satu media sosial. Satu kali posting di media sosialnya itu bisa bayar gaji gurunya sampai pensiun, bahkan lebih. Karena Cristiano Ronaldo fokus sama satu skillnya. Apa skill Cristiano Ronaldo? Main catur, main bola. Dia fokus sama sepak bola. Dia asal skill sepak bolanya. Akhirnya jadi Cristiano Ronaldo. Tidak ada orang yang bisa melakukan banyak hal, tapi bakal jadi orang yang luar biasa jika dia fokus sama satu hal dan terus dia asah skillnya. Dia asah skillnya. Ada yang tahu Lionel Messi? Kalau bola semua kayaknya tahu ya. Tahu Lionel Messi? Lionel Messi itu dari muda sudah dibilang si bocah ajaib. Karena dia dari kecil memang udah bagus skill sepak bolanya. Tapi Cristiano Ronaldo dia beda. Cristiano Ronaldo itu dia melatih saat orang lain pulang dia gak pulang, saat orang lain pulang dia gak pulang, masih latihan sampai dia jadi Cristiano Ronaldo yang hari ini. Nah itu dari segi sepak bola. Banyak hal yang bisa kalian kembangkan. Kalian ada di tempat yang luar biasa. Fokus apa yang kalian pelajari di sini. Fokus bisa satu bidang. Tekunin, pelajarin. Tidak semuanya harus bisa, tapi cukup tahu. Tapi fokus sama salah satu, kalian kembangkan, kalian seriusin. Nanti kalian bakal jadi Cristiano Ronaldo selanjutnya. Jadi Cristiano Ronaldo selanjutnya. Cristiano Ronaldo itu dari Portugal. Di Indonesia masih banyak potensinya. Dari alamnya, dari keanekaragaman hayatinya, banyak hal yang bisa kita fokusin di sini. Tapi pilih satu skill yang bisa kalian kembangkan. Selanjutnya, tugas kalian melawan rasa malas tersebut. Saya harap kedepannya kalian bisa menjadi generasi penerus bangsa yang dibanggakan untuk negaranya. Saya dulu tadi cerita, saya senang guntingin koran. Ada salah satu tokoh dari Lampung, itu namanya Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan itu beliau itu asalnya dari Lampung Selatan kalau saya nggak salah. Dia merantau, dia buat koran. Bahkan beliau terakhir sebelum masuk penjara, pernah masuk penjara beliau karena ya ada beberapa hal. Beliau jadi direktur di BUMN, bahkan jadi menteri BUMN. Cuman perjuangan aktivitas beliau itu bisa kita teladani. Saya rasa cukup dari saya. Terima kasih untuk hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Sebelumnya boleh persiapan di beresin meja-mejanya. Beresin.
Alif. Alif